udah sadar. Berarti terakhir ini. Iya. Tapi ini masih janjian, jalan masih belum project gitu. Maksudnya project buat siap ada yang pernah ya buat mau nilainya Ini fotonya belum. tinggal di foto aja gampang kan? Sudah kan udah cara mulai sih teh. Mau ngarep barang cakep. Oh, ya. Udah oke. Iya, so. Jadi sebelum kayaknya kurang kenceng deh. Kalau nggak jelas gimana suara? Kok bisa suara kecil banget? Nanti tengah aja sih. Disebutnya Vincent Inside. Advisory. Mau jadi micet ya? Jadi kalau ngomong pakai itu. Kan udah sih. Iya. Dulu ya. Atau lu tukeran aja. Biar ini terus apa sih? Sebelumnya perkenalkan kami dari konsultan jasa keuangan Vincent Advisory. Nah, sebelumnya kami terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Fitra. Saya Naira. Saya Sarah. Saya Mida. Saya Sarah Dianti. Selanjutnya, nah di sini dalam acara ini kami akan menjelaskan terkait dengan 7 poin. Nah, yang pertama adalah latar belakangnya. Astagfirullahaladzim. Iya, udah satu kali. Sorry. Ekat. Ketemu lurus, jangan. Kenapa? Enggak. Apa tuh? Kayaknya nanti nama panjang aja deh. Yang pertama ya, apa yang pertama? Iya kayak gitu. Nama yang awal lengkap gitu. Itu aja. Ada apa yang ingin tambahin? Udah aman sih, misalnya bisa langsung ke masuk materinya aja. Perkenalkan kami Astagfirullah, kalian bisa dah. Oke. Ya, baik. Perkenalkan kami dari konsultan jasa keuangan Vincent Advisory. Nah, kami terdiri dari 5 orang. Saya Fitra Rahman. Saya Sarah Dianti. Saya Sarah Finia. Saya Siti Hamidah Minazara. Saya Naira Istimewa. Di sini dalam acara ini kami akan menjelaskan terkait 7 poin yang ada. Yang pertama adalah latar belakang, kedua riwayat perusahaan, yang ketiga visi dan misi perusahaan, keempat unit usaha yang dikelola, kelima ada jenis usaha yang direncanakan, keenam ada lingkungan usaha, dan terakhir ada rencana dan penutup. Di sini perusahaan ini memiliki latar belakang yang pertama, salah lagi. Boleh kata dia.
itu terkait pengelolaan keuangan di unit usaha yang belum baik. Nah biasanya karena pencatatan yang belum rapi, anggaran yang tidak terukur, terus biasanya biaya promosi yang belum efektif. Nah kami ada untuk menawarkan konsultasi terkait dengan berjalannya tax center supaya lebih bisa maju lagi dan lebih bisa berkelanjutan. Oke, di sini saya izin lanjutkan juga ya dari rekan saya sebelumnya. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa Vincent Advisor sendiri ini hadir untuk memberikan mungkin bisa dibilang bantuan atau jasa gitu ya, jasa konsultan keuangan, di mana di sini kami berharap tax center dapat menerima niat dari kami gitu ya untuk menerima proposal bisnis kami. Nah, di sini untuk mengenal lebih jauh tentang Vincent Advisor sendiri, kami sudah berdiri sejak tahun 2023, yang mana mungkin bisa dibilang baru berjalan 2 tahun, tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah kita sudah dipercaya oleh teman-teman dari unit usaha baik dari dalam Unpad maupun di luar Unpad sendiri. Dan mungkin kalau misalnya kita coba angkakan gitu ya berapa banyak klien yang sudah kami bantu layani, itu mungkin ada sekitar 30 unit usaha yang sudah kami bantu dalam menjalankan konsultasi bisnis ataupun konsultasi promosi mereka masing-masing. Nah, untuk layanan utama yang kami tawarkan di sini, kami ada perencanaan dan pengelolaan anggaran usaha. Karena kan seperti yang teman-teman tax center cukup tahu juga, kita UMKM ataupun unit usaha di rumah sendiri masih bisa dibilang dalam tahap berkembang, di mana di sini kami melihat peluang tersebut dan ingin memanfaatkan itu ya dari peluang yang ada untuk memberikan bantuan baik secara jasa keuangan atau mungkin konsultasi untuk membantu mereka mengelevate atau meningkatkan level bisnis mereka. Nggak cuma di situ, kita juga ada optimalisasi biaya pemasaran, karena kan modal sendiri walaupun memang baik besar maupun kecil, tentunya kita mau optimalisasi yang lebih baik. Dan tentunya prinsip low cost high return itu sangat aman kita kembangkan ataupun sangat kita kedepankan gitu ya. Jadi di sini kami menyediakan juga optimalisasi agar modal yang dikeluarkan ini bisa setara dengan output yang ingin didapat. Lalu terakhir kami juga ada penerapan sistem keuangan berbasis digital, karena kan seperti yang sudah kami menjelaskan sebelumnya bahwa beberapa unit usaha baik dari survei atau mungkin dari pengalaman kami selama berjalan itu masih banyak usaha yang mengandalkan sistem manual, baik secara sistem tulis di buku atau mungkin hanya berdasarkan mutasi atau riwayat di bank mereka. Dan di sini kami ada membuka semacam seminar gitu ya, bisa dibilang atau pelatihan bahwa ada loh software yang bisa teman-teman atau rekan-rekan gunakan untuk merapi dokumentasi hasil penjualan kalian. Nah, untuk membantu kita berdiri si Vincent Advisor ini, kami ada menetapkan visi dan juga misi utama tentunya, di mana visi usaha kami adalah menjadi mitra strategis yang terpercaya bagi para unit usaha yang ada di Unpad ataupun mungkin yang ada di luar Unpad juga. Karena kan kami cukup paham gitu ya bahwa sulit untuk mendapatkan jasa konsultan yang bisa dipercaya sekaligus dalam harga terjangkau. Nah, di sini kami hadir untuk memberikan pelayanan tersebut. Nah, untuk mencapai visi ini kami tentunya memegang misi-misi utama yang akan kami jalankan selama kami memberikan layanan ini. Pertama adalah memberikan solusi keuangan yang aktif dan juga aplikatif, karena kita di sini sebagai orang yang memang menawarkan jasa dan juga tentunya sebagai orang yang bersertifikasi, tentunya kami ingin memberikan edukasi yang memang komprehensif, tapi bagaimana cara kita mendeliver pengetahuan tersebut kepada rekan-rekan UMKM agar bisa memahami gitu ya ataupun mengimplementasikan dari konsultasi yang sudah kami berikan. Lalu tentunya kita juga ingin mengintegrasikan strategi keuangan dan pemasaran juga untuk meningkatkan profitabilitas dan juga pamor gitu ya dari usaha-usaha yang rekan-rekan akan jalani saat ini. Lalu kami juga ada meningkatkan literasi keuangan baik melalui pendampingan atau mungkin saat perencanaan dan juga evaluasi akhir agar kami bisa memantau sekaligus membantu teman-teman gitu ya untuk bagaimana mengantar dari awal hingga akhir. Lalu kita juga ada mengembangkan sistem keuangan berbasis digital. Nah, seperti yang tadi sudah kami sampaikan juga, kami di sini ada mengembangkan database gitu ya seperti Odu dan Include yang akan kami bantu sosialisasikan gitu ya pada rekan-rekan sekalian untuk membantu mencatat keuangan dan juga keuangan lain yang nggak cuma pembelian
dan kolaboratif dan juga inovatif. Karena kami sadar bahwa kami memiliki spesifikasi yang ada, tapi di sini kami tidak ingin memberikan batasan gitu ya bagi rekan-rekan jika ingin melebarkan usahanya sesuai dengan kreativitas dari masing-masing orangnya. Jadi kami tetap membantu bagian konsultasi keuangannya, tetapi teman-teman bisa sambil memberikan ide dan juga inovasi yang unik di setiap unit usaha yang kalian jalani. Nah, lanjut di sini ada beberapa jenis usaha yang akan kami kelola gitu ya, yang biasa kami kelola. Pertama adalah tax and compliance advisory, yang mana di sini kita akan mengedukasi para pelaku usaha dalam kewajiban perpajakan. Karena walaupun dalam UMKM sendiri mereka belum ada kewajiban untuk membayar pajak, namun jika memang ingin menjadi level yang lebih tinggi gitu ya, menjadi usaha yang lebih lebar lagi, tentunya akan ada kewajiban pajak yang mereka harus penuhi gitu ya. Nah, di sini kami ingin memberikan edukasi awal agar mereka tidak salah hitung, sehingga kejadian seperti sanksi administrasi atau mungkin telat bayar itu tidak akan terjadi pada rekan-rekan sekalian. Lalu di sini ada financial literacy training, yang mana di sini kami biasanya mengadakan seminar atau mungkin webinar kecil untuk pelatihan tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik secara untuk pemotongan modal atau mungkin mendapatkan profitabilitas yang maksimal dari modal ataupun cost yang kita keluarkan. Lalu di sini kita juga ada program untuk budgeting dan financial planning, yang mana di sini kita akan membantu untuk menyusun rencana keuangan yang efisien, baik dari output atau mungkin dari input, atau mungkin bisa dibilang itu cash flow-nya gitu ya, dari kegiatan harian ataupun bulanan dari usaha yang akan rekan-rekan jalani. Lalu di sini kita juga ada marketing cost optimization, yang mana di sini kami akan membantu untuk strategi bagaimana memaksimalkan modal yang ada untuk memberikan output yang lebih besar pada rekan-rekan sekalian. Karena kan tadi seperti yang sudah saya dan rekan-rekan singgung juga, mungkin ya kita mau kalau misalnya cost yang kita keluarkan ini seminimal mungkin dengan output yang semaksimal mungkin. Maka di sini kita akan membantu membuat strategi dan juga mendampingi rekan-rekan sekalian untuk memaksimalkan gitu ya dari modal yang kita punya saat ini. Kalau yang terakhir ada usaha digital financing system setup, yang ini kita lagi-lagi ya untuk digitalisasi ataupun database dari Odoo dan Accurate yang bisa rekan-rekan pakai untuk lagi-lagi memudahkan keuangan rekan-rekan sekalian. Nah, di sini ada jenis usaha atau mungkin bisa dibilang proposal bagaimana kami akan menawarkan usaha kami kepada tax center sekalian. Pertama di sini kita akan mulai dari financial technology integration, di mana di sini kami akan mengaplikasikan sistem keuangan berbasis aplikasi modern. Kami tidak bagaimana ya? Kami tidak menggatekeep atau mungkin kami akan tentunya berinovasi dengan rekan-rekan dari tax center sekalian untuk menciptakan database yang sesuai gitu ya dengan kalian, entah itu dalam pencatatan keuangannya atau mungkin pencatatan supplier dan juga slip gaji dari rekan-rekan sekalian. Itu bisa kita bicarakan gitu ya nanti kalau misalnya kita menjalankan kerjasama ini. Lalu selanjutnya ada training and certification program. Jadi di sini kami sudah research juga bahwa rekan-rekan dari tax center ini sering mengadakan sertifikasi pajak gitu ya untuk para rekan-rekan atau teman-teman di UPAD ini yang ingin memiliki sertifikasi pajak atau mungkin bisa dibilang berapa pajak gitu ya untuk persiapannya. Nah, di sini kami akan membantu juga dari sisi pelatihannya, di mana untuk memberikan literasi keuangan dan juga manajemen bisnis, sehingga selain dari perpajakan, rekan-rekan sekalian dalam membuat webinar bisa menawarkan literasi keuangan dan juga manajemen bisnis yang baik pada para calon konsumen. Lalu selanjutnya kita akan memberikan layanan business strategy consulting, di mana di sini kami akan memberikan layanan konsultasi yang berfokus pada laporan keuangan dan juga bisnis pemasaran, sehingga seperti yang tadi kami sebutkan, cost yang akan kalian keluarkan untuk mencapai output yang kalian inginkan ini bisa sangat strategis gitu ya. Lalu yang terakhir adalah sustainability dan social impact advisory, yang mana di sini tentunya setiap UMKM yang ada tidak terlepas dari tax center juga ingin usahanya bisa sustain. Pertama tentu saja, yang kedua adalah bisa lebih besar gitu ya, lebih banyak dikenal oleh kalangan-kalangan mahasiswa baik dari kalangan Unpad atau mungkin dari luar Unpad. Nah, di sini kami akan membantu untuk memberikan advisory atau semacam pendampingan lagi bagaimana strategi-strategi yang bisa tax center ambil untuk bisa menarik konsumen-konsumen baru atau mungkin rekan-rekan baru yang ingin berfokus di bidang pajak gitu ya. Ini selanjutnya akan
keuangan yang dapat membantu teman-teman menjawab kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, dari pendampingan yang kami lakukan ini, kita mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu membantu unit usaha menyusun sistem keuangan yang rapi, terus juga transparan dan mudah dipahami. Lalu kita juga memberikan strategi pengelolaan keuangan anggaran yang efisien, termasuk dalam optimalisasi biaya pemasaran yang seperti sudah disebutkan. Terus juga kita menyediakan solusi berbasis digital untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kita dapat membantu untuk pengelolaan keuangan menggunakan software seperti Odoo atau Accurate. Terus kita juga meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku usaha kampus melalui edukasi dan pelatihan. Lalu yang terakhir, kita mendukung keberlanjutan bisnis dengan strategi keuangan yang terintegritas dengan operasional dan pemasaran. Selanjutnya, lingkungan usaha dari Vincent Advisory ini itu berada di kawasan akademik Universitas Pajajaran, khususnya di wilayah Jatinangor. Nah, ini tuh memiliki karakteristik unik dengan keberadaan berbagai unit usaha baik dalam bidang jasa maupun dalam bidang kuliner. Lalu juga dengan kehadiran tech center Unpad ini sebagai pusat layanan dan edukasi perpajakan menjadi peluang strategis bagi Vincent Advisory untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang memberikan solusi yang praktis, edukatif, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada lingkungan pasar dari Vincent Advisory ini berada di kawasan Universitas Pajajaran juga, dengan target utama yaitu unit usaha kampus, terus juga koperasi mahasiswa dan unit-unit usaha mahasiswa yang dari skala kecil sampai menengah. Nah, pasar ini tuh membutuhkan pengelolaan keuangan yang sederhana tapi juga efektif. Terus terutama dalam pencatatan serta pembagian pajak. Nah, dengan adanya keberadaan sistem, dengan kehadirannya Ini kan suaranya. terus Soalnya di sini aku. soal